Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bertanya. Pertanyaannya ada 3, tapi kalau seandainya Ustadz hanya menjawab salah satunya juga nggak apa-apa. Yang pertama berkaitan dengan buku. Alhamdulillah semua sudah saya baca dan alhamdulillah no excuse lah. Alhamdulillah diterima dengan baik. Tidak perlu cuman karena di luar itu sudah ada catatan kalau nggak salah dari Yusuf As-Sidawi. Jadi pertanyaannya, apakah Ustadz berencana membuat jawaban secara ilmiah dengan buku menjawab catatan beliau tentang tanggapan 37 masalah populer. Pertanyaan kedua, di luar konteks Ustadz, karena Ustadz adalah ahli hadis. Saya pernah mendengar seorang ustadz lain berceramah menyampaikan hadis yang ada dalam kitab Ad-Dalail karya Imam Al-Baihaqi, yaitu tentang 2 orang sahabat yang diutus mengantarkan surat ke Raja Flavius Heraclius Augustus Hirqal, yang dalam isi hadis digambarkan rupa wajah Nabi Adam alaihissalam hingga rupa baginda Sayyidina Muhammad SAW. Mohon tanggapannya Ustadz, apakah hadis tersebut bisa kita pakai atau tidak? Mungkin itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Ustadz tentang kritik-kritik terhadap buku 37. Maka adik-adik kelas saya dari Azhar sudah membuat bantahan jawaban-jawaban. Banyak itu, cuman tidak mereka tulis dalam satu buku, tapi banyak tulisan mereka di medsos, bisa dicari di search di Google. Kemudian orang sulit untuk membantah ini karena saya tidak berpendapat, tak ada pendapat saya. Saya mengutip pendapat imam, pendapat ulama, makanya sulit orang membantah. Adapun bantahan-bantahan orang, maka sudah dijawab balik oleh alumni-alumni Azhar di adik kelas saya. Bisa di search, dicari. Nomor 2, saya tak menulis jawaban karena memang tak perlu dijawab. Nomor 2, Dalail tadi itu nama kitabnya Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian Muhammad SAW. Nama penulisnya Al-Imam Al-Baihaqi. Kitab Imam Al-Baihaqi yang lain As-Sunan Al-Kubra, mazhabnya Syafi'i. Hadis kalau dia terkait dengan sirah walaupun dhaif boleh dipakai. Makanya dalam sirah yang paling tua Ibnu Ishaq dilanjutkan oleh sirah Ibnu Hisham, atau dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam Tirmidzi, banyak hadis dhaif. Yang tidak boleh hadis dhaif itu adalah dalam masalah akidah. Tak boleh. Dalam masalah menetapkan hukum halal haram. Tak boleh. Atau riwayatnya ada yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Tak boleh. Bisa diterima kalau masih bernaung di bawah hadis sahih. Boleh. Dan dia untuk fadhail a'mal, motivasi beramal. Atau tentang targhib wa tarhib. Atau tentang kisah. Misalnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ketika Nabi Musa menyeberang dari Mesir ke Palestina membawa 600.000 orang. Itu bahkan dia ambil dari riwayat-riwayat orang Israel dulu. Karena tidak terkait dengan masalah hukum halal haram dan akidah, maka bisa diterima. Nah, jadi begitu tentang masalah yang Ustaz sebut tadi terkait dengan sirah, dengan wajah Nabi. Tapi saya anjurkan kalau mau berkaitan dengan wajah Nabi, sorban Nabi, sendal Nabi, baju Nabi, bukunya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nama penulisnya Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi, yang menulis Sunan Tirmidzi. Ada terjemahan Indonesia. Demikian. Wallahu a'lam. Perwakilan Ibu, Bu Ika. Sebentar. Ya. Jauh-jauh dari Tungkal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah ketemu langsung dengar ceramah Ustadz ternyata beda ya Ustadz. Dan terus terang tadi teman-teman nanya, Bu, persiapkan pertanyaan. Kayaknya semuanya pasti punya banyak pertanyaan. Cuma justru saya semakin ketemu semakin bingung mau nanyain apa gitu kan. Cuma memang Pak Ustadz, saya cuma mau sharing, mungkin mohon tanggapan Pak Ustadz gitu. Jadi belakangan ini gitu, saya sering ketemu sama banyak nasabah yang kalau kita membawa kesyariahan perbankan syariah itu banyak sekali masyarakat itu yang masih meragukan Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus dan ternyata ini juga didukung dengan hasil survei gitu ya, riset bahwasanya secara apa namanya itu perbandingannya kita market share-nya kita gitu perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konven justru kita tuh masih kecil betul gitu antara 8 sampai 9% dibandingkan dengan perbankan konvensional gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kami dan kira-kira apa ini yang harus sebagai insan perbankan syariah yang harus kami lakukan Ustadz supaya bisa lebih meyakinkan masyarakat bahwasanya Indonesia ini yang sebagian besar masyarakatnya adalah muslim itu untuk bisa bersyariah itu. Saya rasa itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perbankan syariah itu 6-7%. Padahal sudah dari sejak sejarah bank muamalat sampailah hari ini sejak zaman Pak Harto, B.J. Habibie dulu memperjuangkan Islamic Bank. Bahkan termasuk nama bank syariah itu sendiri adalah perjuangan. Karena zaman itu nggak boleh bawa-bawa Islam. Waktu dipakai, maka membawakan proposalnya ke Orde Baru waktu itu dipakai tidak Islamic Bank. Kalau di Arab itu namanya Al-Bankul Islami, Islamic Bank. Tapi di tempat kita waktu itu nggak bisa, maka ulama bersiasat. Waktu presiden nanya, apa namanya? Bank muamalat Pak. Ya wis. Pak Harto pun nyebutnya salah, bank mualamat. Jadi itu salah satu perjuangan. Maka disebut dengan bank syariah. Jadi kalau kita melecehkan, meruntuhkan ini, berarti kita tidak menghormati pendahulu kita. Luar biasa perjuangan mereka untuk buat bank syariah ini. Nah, saya diundang ceramah ke Bank Rakyat di Kuala Lumpur. Tower tinggi, pegawainya 5.000 di gedung itu saja. Dalam hati saya, sampai hati orang ini ngundang saya ke bank konvensional. Bank Rakyat, konvensional. Temulah saya dengan direkturnya. Katanya, Ustadz Somad, selamat datang, ini bank konvensional. Tapi sudah berubah menjadi Islamic Bank. Lama saya heran, di tempat mereka, bank konvensional bisa berubah menjadi Islamic Bank. Di tempat kita yang Islamik malah ragu mau jadi konvensional. Jadi saya tanyalah pakar ekonomi Islam, Rektor Tazkiyah, Dr. Safi Antonio. Apa masalah kita, Pak Doktor? Kata Dr. Safi, dua. Yang pertama, tidak ada support dari political will. Pemerintah tidak mensupport, tidak full support. Yang kedua, biaya iklan mahal. Nah, itu. Jadi di Malaysia itu support dari kerajaan, kemudian disupport oleh lembaga-lembaga agama. Nah, ditambah lagi musibah ini menjadi parah, beberapa aliran dalam Islam itu sendiri menulis buku menikam dari dalam. Tidak syariahnya bank syariah. Sesuatu yang menyebut syariah maka sebetulnya dia tidak syariah, maka syariah. Ini pusing kepala orang luar. Maka orang yang ragu-ragu pun, alah bank syariah itu bedanya cuman pegawainya pakai jilbab masuk pakai assalamualaikum. Nah, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya, Ustadz Safi Antonio, Dewan Syariah Nasional, maka saya selalu katakan dekati para ulama, para habaib yang punya jamaah, punya pengaruh, lalu kemudian ajak sosialisasi bank syariah bahwa ini menuju proses Islamic Bank yang pure, murni, original. Kalau kita matikan perjuangan ini, maka sesungguhnya kita sudah
hijrah secara total kafah di bidang ekonomi. Nah, jadi saya semampu saya menjelaskan itu. Di mana sih letak syariahnya? Bank syariah itu dia mendapat keuntungannya dari tijarah, jual beli, dagang, dan dagang itu halal. Saya datang mau beli mobil, minjam uang, nggak boleh uang dengan uang, bayar uang lebih riba. Uang dengan uang, dirham dengan dirham, dinar dengan dinar, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, nggak boleh riba. Tapi ketika uang dengan barang boleh. Maka seaslinya bank syariah itu membeli mobil itu. Setelah dibelinya, maka kemudian dijualnya, dia dapat untung. Itulah tadi saya tulis itu, Somat Moroko, spasi kredit, untuk menunjukkan bahwa, nah itu. Jadi saya, beberapa ulama kita, ustadz kita, berjuang. Dan saya tidak berkata bahwa kalau saya mati perjuangan ini selesai, enggak. Buya Hamka meninggal, perjuangan belum selesai. Jangan pernah menyangka kita menyelesaikan masalah dunia. Kita bukan Wonder Woman. Kita bukan Superman. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, tanamkanlah walaupun kau tak sempat memakan buahnya. Di sebab itu sahabat-sahabat istiqomah. Bapak-bapak ini tidak hanya sekedar bekerja mencari nafkah, tapi ikut berjuang untuk ekonomi Islam. Lalu kemudian pula yang tokoh masyarakat support. Kemudian pula untuk iklan sebetulnya mudah aja. Jadi kalau di satu kota itu ada ustadznya 1000, nggak usah sosialisasi di satu kota. Cukup ke ustadz yang 1000 itu aja sosialisasi. Nanti satu ustadz punya jamaah 1000 kali 1000 1.000.000. Mudah aja. Jambi misalnya, hubungi, sosialisasi ke Ikatan Alumni Azhar, sosialisasi ke ulama-ulama, tokoh masyarakat Jambi. Mereka yang akan bicara, bawa pakar ekonomi syariah, adakan dialog, seminar, lokakarya, sosialisasi. Pemerintah akan mengikut, opini publik itu diikuti oleh pemerintah. Dulu, tahun 90-an, kalau kampanye anggota dewan, penyanyi dangdut, sekarang terjadi perubahan, ustadz dibawa. Kenapa? Karena opini publik berubah. Oleh sebab itu maka tidak ada opini publik, yang ada itu opini yang selalu dipublikasikan, Maka kalau kalah iklan, oleh sebab itu saya selalu mengajak tokoh masyarakat dalam rangka sosialisasi. Termasuklah cara kita ini sosialisasi bank syariah, Islamic Bank. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin terakhir ya, satu pertanyaan dari peserta yang hadir melalui Zoom. Supaya adil, tadi ada yang minta satu chat ya. Mungkin tadi ada Prof. Nurhayati atau Bu Evi ya tadi ya. Silakan mungkin satu orang. Baik, Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Kedengaran Ustaz suara saya? Kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Ya. Terima kasih. Saya Nurhayati. Alhamdulillah saya sudah menjadi nasabah di Bank Mandiri Syariah. Tapi kalau gaji kita masih Bank Mandiri, jadi tinggal di 2 tempat saja. Tapi pertanyaan saya hari ini agak berbeda, bukan terkait dengan Mandiri Syariahnya atau perbankan syariah, terkait dengan hitan dan akikah. Nah itu kita mengakikah anak gitu kan katanya disuruh potong rambut ya Ustadz ya. Nah, apakah betul Ustadz rambut yang dipotong itu kemudian harus ditimbang, kemudian dihitung seharga emas? Itu yang pertama. Yang kedua, hitan bagi bayi perempuan. Apakah memang ada hukumnya harus dihitan atau seperti apa? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Profesor Nurhayati. Saya jawab dari pertanyaan Ibu Profesor nomor 2 dulu. Khitan anak perempuan menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang saya pegang dan saya amalkan, wajib. Di zaman Nabi ada khattanah tukang khitan perempuan. Kata Nabi, khitanlah ikhfidi, tapi jangan kau potong banyak-banyak. Penelitian modern kalau terlalu banyak menyebabkan frigiditas, dingin, hilang nafsu seksualnya. Tapi bagus
Apalagi zaman modern, tontonannya, pakaiannya, makanannya, maka bagus khitan itu. Maka saya mengajak keluarga, saudara, jamaah, khitan anak perempuan. Kalau di rumah sakit tak mau bidan itu, cari bidan kampung yang pandai mengkhitan. Adapun yang menurut dulu dia tak faham, diikutinya tak mau dikhitankan anak perempuan, sudah lewat batas usianya, maka tidak perlu lagi dikhitan karena ada mazhab yang tidak mewajibkan khitan anak perempuan. Di antaranya mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengatakan tidak wajib. Sebagian mengatakan mukarramatun, hanya kemuliaan saja, tidak sampai wajib. Ini tentang masalah khitan. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i, saya anjurkan masalah khitan anak perempuan. Yang kedua, masalah akikah. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai tadi? 3. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Potong kambing, cukur rambut, kasih nama yang baik. Rambut anak Fatimah namanya Hasan, disuruh Nabi timbang seberat perak, disedekahkan. Jadi menimbang rambut anak, bersedekah seberat rambut, hukumnya sunnah karena dilakukan oleh Fatimah atas perintah Nabi Muhammad SAW. Seberat perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Jadi kalau berat rambut anak itu 10 gram, bersedekahlah 700.000. Adapun pertanyaan Ibu Profesor tadi yang memakai emas, boleh mengkiaskan dari perak ke emas karena lebih nilainya. Yang tak boleh itu disuruh emas digantinya perak, itu tak boleh. Tapi kalau disuruh perak, emas boleh. Saya pakai emas sajalah Pak Ustadz, lebih berkah. Bagus, rupanya anak itu lahir gundul. Kalau sempat anak itu lahir gondrong, pas ditimbang setengah kilo. Itulah hebatnya ajaran Islam. Dia tak mau memberatkan orang. Seberat perak. Hukumnya apa? Sunat. Sudah lewat Pak Ustadz? Ya, tak perlu dibuat lagi. Jangan gara-gara ini cukur rambut anak. Anak udah kelas 3, semester 3. Lewat udah. Nah, itulah hebatnya ajaran Islam. Bersyukur kepada Allah. Diundang orang banyak. Makanya kalau tempat kami, cukur rambut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukur rambutnya sikit-sikit. Baru nanti datang bidan mencukur habis. Nah, ini adalah ajaran Islam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Mungkin cukup ya Bapak Ibu hadirin sekalian karena waktu juga. Mungkin untuk penutup acara hari ini kita mohon doa singkat dari Ustaz untuk kebaikan kita semua yang ada di sini dan juga keluarga yang di rumah. Silakan. Untuk segala niat yang baik-baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang mengikuti pengajian ini ya Allah. Allahumma aslih zata bainina, perbaiki hubungan kami kepada Allah dan kepada sesama kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang hanya karena Engkau semata ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk, pada saat panas terik padang mahsyar berikan kami naungan, karena tak ada tempat bernaung kecuali hanya naungan yang Kau berikan saja ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra. Hidup ini berat, berikan kami istiqamah menjalankan syariat-Mu ya Allah.
Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba dari negeri kami. Bil khusus Jambi, jauhkan dari COVID-19 ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.